tahun 2024 tema kita adalah berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan berkemenangan. Berkemenangan. Ya. Saya mempelajari Alkitab, kita semua mempelajari Alkitab. Memang janji Tuhan umatnya berkemenangan. Ya, tidak berkekalahan. Nah, peluang ini kita tangkap. Kita berkemenangan supaya menjadi saksi, supaya bisa menyaksikan sesuatu, menguatkan orang lain. Haleluya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini berkat Tuhan kepada Yakub, ya, yang turun dari Abraham, Ishak bapaknya, dan Yakub anaknya. Masih 3 derajat. Ya, saya orang Batak, derajat ke-17. Ya, dari Situmorang. Dihafal derajatnya. Sama, ya. Artinya berkat penyertaan Tuhan kepada Yakub juga berkat penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara. Berkat Tuhan yang disampaikan kepada Yakub, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama. Berkat yang sama kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan argo berkat itu berjalan? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya. Next, slide yang kedua. Pertanyaan awal, kenapa Allah, apa hubungannya berkat Abraham, Ishak dan Yakub kepada kita semua? Apa hubungannya? Apakah berkat itu turun kepada saya, kepada keluarga saya, turun-temurun? Jawabannya iya. Kapan itu terjadi? Mari kita dengar firman Tuhan. Kenapa Yakub diberkati oleh Tuhan? Karena memang dia dipilih Tuhan. Dia dipilih. Ya. Ada banyak manusia di muka bumi ini tidak semua dipilih. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau kita bisa ada di tempat ini percaya kepada Tuhan Yesus, memang kita pilihan. Saudara-saudara dipilih Tuhan. Oleh karena itu kita harus menghargai pilihan ini. Jangan kita sepelekan pilihan Tuhan ini. Kita hargai. Saudara-saudara dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Yang kedua, Yakub serius berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia dipilih, memang dia serius berjumpa dengan Tuhan. Sampai bergulat dengan Tuhan pun dia bergulat. Harus diberkati Tuhan. Coba kita baca Kejadian 28 ayat 12 ya. Kejadian 8 ayat 12. Ayat yang 12. Saya akan bacakan ya. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, ya, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, sama dengan berkat kepada Abraham, seperti ini. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita teruskan lagi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi ya. Berkatalah ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Artinya imannya positif. Tuhan ada di sini gitu.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, ini sikap positif Yakub ketika berjumpa dengan Tuhan ya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakub langsung menangkap positif berkat Tuhan itu. Aku akan mendirikan rumah Tuhan di sini. Ini gerbang surga. Ditangkap peluang itu. Itulah Yakub. Nah, berkat Yakub itu sampai kepada kita. Sampai kepada saya. Sampai ke anak cucu kita turun-temurun. Tangan Tuhan akan membuka itu. Berkat itu. Seriusi Tuhan. Apa yang pesan di penutup tahun 2023 ini? Ya, kembali ke teks slide yang kedua. Apa yang menjadi pesan Tuhan di penutup tahun 2023 ini tentang penyertaan Tuhan? Yang pertama, ketika kita baca Yesaya tadi, janganlah takut sebab aku Tuhan menebus engkau. Selalu Tuhan berpesan jangan takut. Hanya 2 sikap manusia di dunia ini. Kalau bukan penakut, pemberani. Pilih mana? Hanya 2, enggak ada 3 loh. Kalau enggak penakut, pemberani. Ya, lebih optimis kita memilih menjadi pemberani. Sebab ketika dimulai takut seperti remah yang kita terima di menara doa, ketika mulai takut maka itu akan dipelintir lawan kita, si setan membuat beban yang semakin beban. Tapi ketika kita memilih berani, ya, maka ada kekuatan baru. Katakan saya pemberani. Ya, karena ada 2 pilihannya. Kalau enggak berani takut, pilih aja berani. Karena Tuhan kan gitu ya. Tegas, saya berani gitu. Hadapi singa-singa, hadapi apapun hidup itu. Saya berani bersama Tuhan. Karena kalau sudah mulai takut, wah itu kekuatan akan luntur, hancur lebur. Ya, jangan takut. Optimis atau pesimis, hanya 2 sikap manusia, enggak ada 3. Kalau enggak optimis, pesimis. Lebih baik kita optimis. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Kalau melihat pesimis, kalau memilih pesimis bahaya. Kekuatanmu akan hancur lebur. Sama seperti prinsip Paulus itu dikatakan begini. Memang dia pejuang habis-habisan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Tegas kan? Kalau hidup untuk Kristus, kalau mati beruntung. Artinya ketika Paulus mengatakan itu, tidak ada beban apapun di pikirannya. Melayani, bekerja, berusaha. Karena Paulus juga pelayan Tuhan, sekaligus juga bekerja. Ya, dua-duanya dilakukan. Dia punya profesi pengusaha, dia punya profesi pelayan. Baca firman Tuhan. Petrus juga seperti itu, saudara-saudaraku. Tapi dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keberuntungan. Saya percaya Paulus tidak ada bebannya apapun di pikirannya. Artinya apa? Begitu dia tergeletak tidur ya tidur. Walaupun di penjara. Kenapa? Bagiku hidup Kristus, mati keberuntungan. Kalau mati di penjara itu mati, beruntung dia masuk surga. Haleluya. Pilih di akhir tahun ini satu sikap yang tidak beban. Berani, punya iman, jangan takut. Itu pilihan kita saudara-saudara. Ketika kita memilih itu, maka langkah kita akan tegak, maju jalan. Begitu, nggak ada ragu. Kenapa? Kita memilih untuk berani menghadapinya. Apapun itu. Katakan amin. Yang kedua, pesan-pesan di akhir tahun ini,
Engkau ini adalah kepunyaanku, yang kita baca di Yesaya. Ya. Kita ini punya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau kepunyaan kita hilang, kita akan cari. Telepon dulu, telepon saya. Tinggal, telepon. Oh masih dering. Rupanya di mobil. Ya, dering nadanya kan. Kita cari sampai ketemu. Sampai ketemu. Kita terbatas. Tapi kalau Tuhan tak terbatas. Ya kan. Karena kita miliknya pasti dicari Tuhan. Kemana engkau bersembunyi, menghindarkan diri tidak melayani. Kalau memang engkau dipanggil Tuhan, dicari Tuhan dari persembunyianmu itu. Percaya. Ditarik gitu. Sini. Gitu. Kita ini kepunyaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, kapankah berkat Yakub, berkat Abraham, Ishak itu datang kepada kita? Itu pertanyaan tadi. Ketika kita percaya kepada Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kita. Ketika kita percaya, Galatia 3:29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saya ulangi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ketika kita milik Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Perlu pengakuan. Dan percaya dalam hatimu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Maka engkau selamat. Itu kalimat inti kepercayaan orang Kristen. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan. Dan percaya dalam hati kita, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Maka Kristen diselamatkan. Sebutkan namamu begitu. Ya, harus percaya. Sebab kalau tidak percaya, harus melihat engkau harus lahir di tahun 1 sesudah Masehi. Engkau ada di Israel. Maka engkau akan melihat Yesus berjalan, dia melayani, menyembuhkan orang buta, dia memberi orang makan, dia membangkitkan orang mati, dia bangkit. Engkau harus hidup di zaman itu. Tetapi kita tidak hidup di zaman itu, ya, maka kita harus percaya. Sekarang, ketika kita percaya, maka berkat yang kita baca tadi kepada Yakub itu, Tuhan akan memberkati. Engkau berjalan melalui air, diselamatkan, itu menjadi milik kita. Pangkatmu sebagai anak Tuhan luar biasa. Pangkat kita sebagai anak Tuhan luar biasa. Yang membuat itu tawar adalah keraguan. Ingat, sedikit tawar, rema yang kita terima, menara 2 terakhir, sedikit tawar hatimu, iblis akan mulai mempelintir, membuat menjadi beban. Jangan takut, ya. Berkat Yakub turun dengan kita. Perjanjiannya kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ya. Next. Slide keempat. Gak usah ditayangkan, ya. Ada di slide. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Memberkati engkau itu ke Abraham, kepada kita, kepada saya, kepada kita semua, serta membuat namamu masyhur. Nama yang masyhur itu luar biasa. Coba kalau disebutkan Jokowi, masyhur toh. Ya. Soeharto, ya, SBY, Megawati, masyhur. Kemarin kami ketemu di mall dengan Edo hafal, itu anaknya seorang presiden. Itu udah nggak presiden lagi sekarang, tapi masih dikawal oleh siapa namanya itu? Masih dikawal oleh ajudan, masih dikawal. Padahal anaknya presiden, bukan dia menteri, dikawal. Sampai ke mall, saudara-saudara. Ya, semua keturunan presiden dikawal. Dibuat namanya masyhur.
Saudara-saudara, ini janji Tuhan kepada kita. Kita imani saja. Sebab rugi kalau kita tidak imani. Rugi sendiri toh. Rugi nggak sampai. Kita imani. Bagaimana cara Tuhan? Kita imani saja. Maka ketika kita mengimani janji penyertaan Tuhan kepada Abraham terjadi kepada kita, maka cara pandangmu pasti berubah. Ya, semangatmu pasti berubah. Ya, berubah, semangatmu pasti berubah. Imanmu pasti berubah. Kerajinanmu pasti berubah. Cara kerjamu pasti berubah. Ketika engkau mengimani bahwa janji Tuhan kepada Abraham, itulah bagian kita. Dikatakan kepada Yakub, apabila engkau menerang melalui air, ya, atau sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya. Sungai di sini adalah bicara bahwa kita akan di hidup ini akan menghadapi persoalan dan problem. Ya. Tadi kesaksian Pak Munte, tidak semua persoalan itu menjadi negatif. Tapi ada persoalan yang diizinkan membuat melatih iman kita percaya, menjadi tahan uji, tahan banting. Dibanting-banting tetap hebat. Ya. Saya kira kita ini orang-orang yang sudah dibanting-banting persoalan kan? Dibanting-banting masalah kan? Dibanting-banting keuangan, tidak dapat uang apa? Ya. Tapi kita berdoa supaya kita mantan yang dibanting-banting gitu ya. Artinya kita lewati bantingan itu gitu ya. Ya, mantan yang dibanting-banting gitu. Kita harus imani itu. Jangan dibanting-banting terus gitu ya. Tapi kita harus tahan banting. Itu artinya air yang sedang kita hadapi, sungai yang kita sedang hadapi. Tuhan akan menyertai engkau. Saya beri kesaksian tentang hanyut ini ya. 2022 kami jalan-jalan ke Bali sekeluarga. Masa Covid itu. Tapi karena iman kita bertindak ke Bali. Ya masih Covid itu. Saya senang berenang di laut. Berendam di laut untuk kesehatan. Nanti kita tanya para medis. Apa hubungan garam laut dengan kesehatan. Lalu karena senang saya sampai di laut. Saya langsung ke laut itu. Laut itu laut terjun bebas, bukan di Pantai Kute, bukan. Terjun bebas langsung dalam. Ombak sudah ada, yang berenang banyak orang di luar, yang berenang hanya satu orang. Saya masuk. Ya anak Samosir loh gitu kan. Walaupun di pegunungan bisa belajar berenang gitu. Saya masuk. Karena dibanting-banting di pantai, saya masuk ke dalam berenang. Begitu. Ombak semakin kencang. Yang satu udah keluar, tinggal satu di laut itu. Banyak orang di situ, di luar. Lalu mulai saya ke pantai. Begitu masuk pantai, di situ mulai habis napas saya. Ini persoalan nyawa. Kenapa? Saya mau keluar nggak bisa karena ombak dari luar membanting saya masuk. Di situ saya mau udah habis. Saya bilang tolong, nggak ada yang nolong, nggak ada yang nolong. Lah, gimana cara mengatur napas ini kan gitu? Nah, ya berdoa kan gitu. Tiba-tiba setelah itu sudah mulai mau megap-megap, datang yang jenggotan. Manusia ini jenggotan benar gitu ya. Jadi jangan alergi melihat jenggotan. Langsung angkat tangan, diangkat. Ini saya diangkat. Ditarik keluar. Saya selamat saudara-saudara. Napas saya sudah mau habis. Sudah mau habis karena dibanting-banting ombak itu. Khotbah saya waktu itu di Januari adalah 2023, Tuhan adalah waymaker, pembuka jalan, pembuat jalan. Artinya, setan tidak suka disampaikan ini, khotbah ini. Nyawa saya hampir diambil di situ. Kenapa waktu saya ketika minta tolong gak ada yang nolong kok? Gak ada, itu orang udah di situ, gak ada. Tapi begitu mau habis napas saya, ada orang yang jenggotan, angkat tangan, angkat ketiak, diangkat, tarik sampai keluar. Saya berdoa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Artinya kita harus bertemu malam hari ini. Ketika kita menghadapi laut apapun bahaya, ya, sakit penyakit, kalau Tuhan masih menginginkan engkau dipakai, pasti hidup. Tapi kalau Tuhan memang sudah lagi pekerjaan kita lagi, ya dipanggil.
Bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Demikian Rasul Paulus. Haleluya. Berjalan melalui api tidak terbakar dan tidak dihanguskan. Api di sini adalah persoalan-persoalan hidup. Manusia, orang-orang percaya kan menghadapi persoalan hidup. Tetapi ingatlah persoalan itu akan mendewasakan kita. Jangan menghindar dari persoalan, tapi hadapi persoalan dengan berani. Hanya dua sikap, pemberani dan penakut. Pilih yang mana? Pemberani. Pilih yang mana? Di akhir tahun ini. Beberapa jam lagi kita akan masuk 2024. Pilih sikap pemberani. Berani karena Tuhan. Haleluya. Ya. Yang ketiga, perkatakan firman dan kita harus menjadi pelaku firman. Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukannya. Ya. Kapan firman itu berkuasa? Apakah ketika kita dengar? Enggak. Apakah kita baca? Enggak. Firman itu berkuasa ketika kita melakukannya. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Gereja ini akan dituntun Tuhan, kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, mungkin kalau dibilang gini jadi pelaku firman Tuhan, mungkin langsung kita cari soal yang paling susah, firman yang paling susah, pergi ke Afrika melayani. Mungkin terus dipikirnya begitu. Carilah persoalan yang sederhana, tugas yang sederhana dulu, baru kepada yang berat. Bukankah firman Tuhan mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka kamu akan, keinginan hatimu akan diberikan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Ya kita lakukan firman Tuhan ini. Di akhir tahun ini, masuk di tahun 2024, lakukan firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Pulang kita dari sini, bergembira karena Tuhan. Berkumpul dengan keluarga, bergembira karena Tuhan. Jadi kalau bergembira karena Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Baru nanti cari soal yang berikutnya. Kasihilah sesamamu. Ya. Baru cari tugas yang lain melakukan firman Tuhan, amanat agung. Memberitakan firman Tuhan. Maka hari ini di penghujung tahun ini Tuhan bersabda kepada kita, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Artinya gini, saya senang, kita punya Tuhan. Haleluya. Harus kita ucapkan itu setiap saat. Saya bergembira karena Engkau Tuhan. Saya tidak segan-segan mengatakan itu dalam perjalanan saya senang hati Tuhan karena Engkau. Karena Tuhan. Motivasi bergembiranya karena Tuhan. Bukan karena apa-apa. Ketika motivasi kita bergembira karena Tuhan, maka ketika engkau menjalani persoalan, ketika engkau menghadapi tugas yang sangat berat, maka engkau akan bergembira. Kenapa? Karena Tuhan. Baru selanjutnya kita lakukan misi menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Haleluya. Yang terakhir adalah, yang keempat, setiap keluarga di penghujung tahun ini, malam ini, berkumpul. Buat evaluasi tahun 2023. Ya, refleksi tahun 2023. Setidaknya kau mengingat sesuatu kebaikan Tuhan di tahun 2023 ini. Ya. Atau di mana kendala yang kau hadapi. Kumpul berkeluarga, kasih ngomong anak-anak. Tadi siang kami udah mulai warning up makan siang. Coba sampaikan apa yang kau alami tahun 2023. Udah mulai ngomong. Malam ini kita lanjutkan lagi di keluarga masing-masing. Serta duduk bersama, doa bersama, dan buat topik doa di tahun 2024. Resolusi 2024. Apa yang kau rencanakan 2024 itu menjadi topik doamu. Termasuk gereja ini. Ya. Titipkan di topik doa setiap keluarga gereja ini. Titipkan gembala sidang keluarga dan seluruh hamba Tuhan. Tetap menjadi topik doamu. Semua. Ya. Kami akan bacakan nanti topik doa kami tahun 2024.
Karena setiap tahun kami buat topik doa dan itu biasa kita tempel ya. Ada topik doa kami. Tempel topik doamu di kamarmu, di meja makanmu, apa yang menjadi resolusimu tahun 2024, apakah itu bidang ekonomi, apakah itu bidang pelayanan, apakah itu di keluarga, ya. Dan buatlah itu sebagai perencanaan di tengah-tengah keluarga. Artinya begini, kenapa harus kumpul keluarga itu? Kenapa harus diskusi? Kenapa harus musyawarah? Inti segala sesuatu yang kita khotbahkan ini adalah keluarga. Inti pertama kehidupan itu Tuhan. Prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga adalah pelayanan. 4 adalah pekerjaan. Kemanapun saya berkhotbah, ke Afrika, ke apa, menjangkau jiwa-jiwa, keluarga saya menjadi cerminan. Keluarga saudara-saudara menjadi cerminan. Oleh karena itu kita biasakan di tahun 2024 ini duduk bersama keluarga ya, musyawarah. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi keputusan bersama. Ketika kita putuskan itu menjadi keputusan kita, kawal semua. Semua mengkawal itu tengah-tengah keluarga. Aman keluarga, amanlah gereja Tuhan, amanlah bangsa dan negara saudara-saudara. Ya, jadi kita lakukan itu di malam hari ini, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Sebagai penutup daripada khotbah ini, ya, penyertaan Tuhan itu sempurna karena Dia adalah Alfa dan Omega. Imani itu. Wahyu 22:13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.